Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning anak-anak Miss. Nah, tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Oke, hari ini kita memasuki tema 3, yaitu subtema 3 kegiatan sore hari. Ingat ya anak-anak, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah anak-anak, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kosakata tentang kegiatan pada sore hari. Nah, perhatikan penjelasan Miss berikut ini ya. Nah, apa ciri-ciri pada sore hari? Yang pertama, matahari mulai condong ke barat. Yang kedua, sinar matahari meredup. Ketiga, matahari mulai terbenam. Dan yang terakhir, udara mulai terasa sejuk. Nah, itulah ciri-ciri sore hari ya. Kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan pada sore hari? Yang pertama contohnya bermain sepak bola. Yang kedua menyiram tanaman. Kemudian membantu ibu. Dan yang terakhir contohnya adalah belajar kelompok bersama ya. Itulah contoh kegiatan pada sore hari. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata acak berikut ini. Ada mandi, bermain, sore setelah Dedi. Nah, jika disusun menjadi Dedi mandi sore setelah bermain. Nah, itu adalah contoh kalimat tentang kegiatan sore hari ya. Nah, berikut ini adalah cerita tentang kegiatan sore hari. Kita baca sama-sama ya. Setiap sore hari aku membantu ibu. Aku dan ibu menyiram tanaman. Kami menyiram tanaman di halaman rumah. Nah, itulah contoh cerita tentang kegiatan sore hari ya anak-anak Miss. Nah, selanjutnya Miss akan menjelaskan bagaimana cara membuat kalimat tentang sore hari. Nah, kamu perhatikan gambarnya tentang apa dulu. Jadi, untuk memudahkan kamu membuat sebuah kalimat. Nah, sebagai contohnya perhatikanlah gambar berikut ini ya. Nah, di situ ada anak-anak bermain layang. Nah, kalimatnya adalah anak-anak bermain layangan di lapangan. Contoh yang kedua adalah Jonas menyiram tanaman pada sore hari. Nah, itulah cara membuat kalimat berdasarkan gambar ya. Kemudian bagaimana cara kamu mengurutkan sebuah kata acak menjadi kalimat dan cerita yang benar? Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, di situ ada 3 buah gambar. Yang pertama, Dedi mengerjakan PR sepulang sekolah. Gambar yang kedua, Dedi lalu bermain bersama teman-temannya. Dan yang ketiga, sepulang bermain Dedi mandi sore. Nah, contoh tersebut adalah gambarnya sudah disusun secara benar ya. Anak-anak, untuk selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang menceritakan aturan pada sore hari. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Di situ Dedi sedang mandi. Nah, mandi itu adalah kegiatan yang baik pada sore hari. Nah, mandi secara teratur membuat tubuhmu menjadi sehat ya. Nah, contoh aturan yang kedua adalah mengulang pelajaran. Nah, mengulang pelajaran itu membuat kita semakin mengerti pelajaran tersebut ya. Kemudian yang ketiga contohnya adalah menyiram tanaman secara teratur membuat tanaman menjadi subur dan menjadi tumbuh besar ya. Nah, berikut ini adalah kegiatan sore hari yang sesuai aturan. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan Miss berikut ini ya. Nah, pada gambar yang pertama ada anak sedang merawat tanaman. Kemudian pada gambar yang kedua adalah anak-anak sedang bermain bersama di lapangan. Nah, contoh yang ketiga adalah ada anak mengulang pelajaran. Kemudian yang keempat adalah kegiatan bermain bersama adik. Dan yang terakhir adalah kegiatan menonton televisi pada sore hari. Nah, itu adalah contoh kegiatan sesuai aturan pada sore hari ya. Semoga mengerti anak-anak Miss. Nah, untuk selanjutnya adalah sikap santun menyambut orang tua. Nah, bagaimana caranya menyambut orang tua ketika pulang kerja? Nah, yang pertama adalah menyambut dengan riang gembira.
Kemudian yang kedua, membawakan tas dan sepatu ayah. Dan yang ketiga adalah mencium tangan orang tua. Kemudian dan yang terakhir, mengambilkan minuman untuk orang tua. Baiklah anak-anak Miss, untuk materi yang terakhir adalah membandingkan banyak benda 11 sampai 20. Perhatikan penjelasan Miss berikut ini ya. Nah, pada gambar terdapat 14 kelereng, kemudian di sebelahnya ada 12 kelereng. Sekarang coba kita pasangkan yang ini dengan yang sebelahnya dengan yang ini. Nah, setiap kelompok ada 4, 1, 2, 3, 4 dan sebelahnya 1, 2, 3, 4. Kemudian baris kedua yang ini dipasangkan dengan yang ini. Kemudian yang ini dengan yang ini. Nah, pasangan yang ini tidak ada pasangannya. Nah, jadi karena tidak ada pasangan, jadi kalimatnya adalah karena yang dua tadi tidak ada pasangan, yang ini, maka 14 lebih dari 12 ya. Semua ngerti anak-anak Miss? Nah, selanjutnya Miss akan menjelaskan mengurutkan bilangan 11 sampai 20. Nah, perhatikan jumlah kelereng-kelereng berikut ini ya. Yang pertama ada 14 kelereng, kemudian ada 12 kelereng, 11 kelereng, dan 16 kelereng. Nah, untuk mengurutkan kelereng dari yang terbesar ke yang kecil, kita lihat dulu kelereng mana yang paling banyak dan kelereng mana yang paling sedikit ya. Nah, coba kamu lihat kelereng yang paling banyak adalah yang mana? Ya, yang ini ya, ada 16 kelereng, dan yang sedikit adalah yang ini, ada 11 kelereng. Dan bila kita ingin mengurutkan bilangan, kita ambil yang ini ya, yang 16 dari yang paling besar dan yang dari yang 11 itu dari yang paling kecil ya. Nah, jika disusun dari yang paling sedikit, yaitu 11, kemudian 12, kemudian 14, dan 16. Nah, itu dari yang paling sedikit. Nah, jika diurutkan dari yang paling banyak, yaitu 16, kemudian 14, 12, dan 11 ya. Semoga mengerti anak-anak Miss semuanya. Kemudian kita membandingkan bilangan dengan simbol. Yang ini adalah simbol untuk lebih dari. Kemudian yang ini adalah simbol untuk kurang dari. Nah, coba perhatikan contoh berikut, ada 18 dan ada 11. Nah, kira-kira simbol apa yang tepat untuk kedua bilangan tersebut? Nah, kita perhatikan yang ini 18 dan yang ini 11. Nah, kalau diperhatikan 18 itu angkanya lebih besar daripada 11. Nah, jadi 18 itu lebih dari 11 yang diberi tanda seperti ini. Oke, mengerti anak-anak Miss semuanya? Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.